Aduh, nih ada mobil mogok. Pantesan macet panjang bener. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Sentot. Oke, ini adalah video opening ya. Jadi disclaimer dulu. Ini juga salah satu konten yang gue buat untuk menjawab statement gue di video sebelumnya, yang kalau teman-teman sempat ikutin gitu ya. Gue waktu itu bikin konten tentang jalan di Gang Betet yang kondisinya itu cukup memprihatinkan. Dan kali ini gue akan coba buatkan video yang menampilkan hasil positif dari kinerja pemerintah Kabupaten Bogor ya. Ini adalah jalan yang dulunya benar-benar nggak layak dilewati, dan kali ini kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Dan FYI, for information, video ini gue ambil di beberapa periode, jadi proses perbaikannya kan dilakukan di beberapa bulan gitu ya. Makanya gue sempat abadikan footage di beberapa periode supaya teman-teman tahu bahwasanya project ini tuh dikerjakannya tuh menggunakan metode seperti ini loh. Kemudian angka lelangnya itu berapa, kemudian deskripsi projectnya di LPSA itu seperti apa. Nanti kita akan coba bahas sedikit, karena ini bukan bidang gua, tapi gua coba menginformasikan bahwasanya karena gua juga mendokumentasikan gitu ya, supaya ini jadi kayak semacam berkas video yang kalau nantinya teman-teman lihat video ini di beberapa tahun yang akan datang. Lah, ini gue masuk busway anjir. Aduh, salah, harusnya gue ambil kiri, malah masuk jalur busway. Hampurannya, hampura. Jadi kalau teman-teman lihat video ini di beberapa dekade yang akan datang, mungkin jadi kayak semacam obat kangen nggak sih? Ya mudah-mudahan aja ya, jadi kayak semacam obat kangen. Dan ini adalah titik yang paling krusial ya. Artinya kenapa gua bahas titik yang ini, nggak titik yang lain, karena ini adalah titik yang benar-benar krusial. Jadi kalau teman-teman ngikutin itu kan banyak truk tambang. Anjir, nyelip baik gue ya. Kan banyak truk-truk tambang yang lewat titik ini ya. Nah kemudian rusaknya dulu tuh kayak apa, udah kayak kobangan babi gitu ya. Bahasanya terlalu kasar, udah kayak kobangan kebo gitu ya. Kalau musim hujan, jalan yang berlubang tuh bener-bener udah kayak kobangan kebo anjir. Kalian pernah lihat kebo mandi nggak? Nah bekas gupakan dari si kebo mandi itu kan kayak ada semacam lumpur bercampur air ya, itu mirip. Nah kemudian alasan lain kenapa gue pilih titik ini untuk kita bahas ya, walaupun ada beberapa titik yang sebenarnya juga diprogres gitu ya sama pemerintah kabupaten, tapi kayaknya ini adalah titik yang paling krusial karena di sini ada satu buah jembatan namanya jembatan Lewi Ranji, yang kalau kita ikutin juga jembatan ini dulu lempengan besinya sempat standing anjir. Kalian pernah tahu kan jembatan yang dibuat dasarnya itu menggunakan lempengan besi gitu ya. Nah lempengan besinya tuh kemudian tiba-tiba keangkat karena diinjek sama kendaraan tonase besar.
Nah, itu yang membuat lempengannya itu kayak semacam standing, dan itu benar-benar ngebahayain sih. Apalagi kalau kita lewat sana tuh di malam hari. Di malam hari itu nggak ada penerangan sama sekali. Sekalipun ada, itu nggak layak lah kalau menurut gua pribadi ya. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain bisa disclaimer juga statement yang gua utarakan di sini ya. Di balik setiap jalan yang kita lewati, sebenarnya ada cerita yang jarang kita baca. Bukan cuma soal aspal atau beton, tapi tentang perencanaan, kekuatan, dan juga harapan supaya jalan ini bisa bertahan lama. Hari ini gue lagi ada di salah satu ruas jalan di Gunung Sindur. Sekilas kelihatan biasa, tapi kalau kita lihat papan proyeknya, ternyata spesifikasinya itu nggak main-main. Jalan ini dirancang pakai beton setebal 30 cm, diperkuat 2 lapis besi anyaman, dengan kekuatan lentur sekitar 4,5 megapascal. Artinya ini bukan spek jalan sembarangan, ini dirancang buat beban yang cukup berat. Tapi pertanyaannya, apakah spesifikasi kuat selalu berarti tahan lama, dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Di video kali ini kita nggak cuma riding, kita coba pahami perlahan-lahan apa yang sebenarnya dibangun di balik angka-angka itu. Diratain bit no. Keren. Alhamdulillah. Keren. No, keluar no, bentar lagi no. Lihat no, dalamnya no. No, keluar no gitu, lihat no. Jaturan yang nolongin Pak. Berikut ini adalah materi sumber ringkasan lelang yang diambil dari data LPSE. Nama paket rekonstruksi jalan adalah Rekonstruksi Jalan Perumpung Gunung Sindur Cicangkal, Kecamatan Gunung Sindur, dan juga Rumpin. Kode lelangnya 10036021000. Unitnya LPSE Kabupaten Bogor. Satuan kerjanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pagu dan juga HPS-nya sejumlah 13 miliar. Sumber anggarannya dari APBDP tahun 2025. Kategori pekerjaan konstruksi, dan sampai dengan tahap saat ini tender sudah dikategorikan sudah selesai. Tanggal pekerjaannya dari 8 Juli sampai 1 Agustus 2025. Lokasi pekerjaannya di Kecamatan Gunung Sindur dan juga Rumpin, Kabupaten Bogor. Kalau kita baca ringkasan tender projectnya, di ruas ini akan dibangun jalan dengan perkerasan beton semen. Artinya jalan ini bukan pakai aspal biasa, tapi pakai beton cor yang memang lebih kaku dan juga kuat. Betonnya diperkuat dengan anyaman tulangan ganda. Jadi di dalam beton itu ada 2 lapis besi yang disusun menyilang. Fungsinya supaya beton nggak gampang retak dan bisa menahan beban berat kendaraan. Kekuatan lenturnya dirancang sekitar 4,5 megapascal. Secara teknis, angka itu menunjukkan seberapa kuat beton ini menahan tekanan saat dilalui beban, terutama untuk truk atau kendaraan besar. Ketebalan jalannya kurang lebih 30 cm, termasuk cukup tebal untuk kelas jalan industri atau jalur distribusi. Lebarnya 6 meter, cukup untuk 2 arah kendaraan. Lokasinya berada di titik STA 3+135 sampai dengan STA 5+300, di mana STA itu artinya adalah sistem penomoran jarak dalam proyek jalan.
Jadi ini membentang sekitar hampir 2 km dari titik awal perencanaan. Selain itu, di beberapa titik juga akan dibangun dinding penahan tanah sepanjang totalnya 42 meter dengan tinggi sekitar 1,3 sampai 1,5 meter. Fungsinya untuk menahan tanah di sisi jalan agar tidak longsor, terutama saat musim hujan. Jadi kalau disimpulkan, proyek ini bukan sekedar tambal jalan, tapi memang dirancang untuk jalur yang nantinya kemungkinan besar akan dilewati kendaraan berat dan juga aktivitas industri. Semoga apa yang dilakukan oleh Pemkab kali ini bisa berdampak cukup banyak untuk warga sekitar. Harapannya setelah jalan diperbaiki, penerangan pun akan menyusul dipasang ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, jalan ini punya cerita yang lumayan panjang. Dari yang dulu kondisinya penuh lubang, penerangan yang cukup minim, sampai beberapa kejadian yang bikin orang lain itu ekstra hati-hati kalau lewat sini. Dari situ akhirnya kita coba cari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan jalan ini. Mulai dari cerita warga sekitar, FYI karena gua warga sekitar jadi respondennya gue pribadi ya teman-teman. Kemudian lihat papan proyek di lapangan sampai buka dokumen pengadaannya di website pemerintah. Ternyata memang ada rencana perbaikan yang cukup serius. Jalannya dibangun ulang dengan struktur beton yang lebih tebal, diperkuat dengan tulangan dan ditata supaya bisa dipakai lebih aman. Dan sekarang kita lagi lewat jalan yang sama tapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Permukaannya lebih rata, jalannya terasa lebih lega, dan secara keseluruhan rasanya jauh lebih nyaman untuk dilewati. Kadang kita memang baru sadar pentingnya sebuah jalan setelah tahu cerita di baliknya. Karena buat sebagian orang ini mungkin cuma jalan penghubung biasa. Tapi buat banyak orang yang setiap hari lewat sini, jalan seperti ini bisa berarti perjalanan itu jadi lebih aman dan juga lebih tenang. Semoga dengan kondisi yang sekarang, cerita tentang jalan ini ke depannya bukan lagi soal kecelakaan atau kerusakan, tapi soal perjalanan yang lebih baik untuk semua yang melintas di jalan ini.